Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kawan-kawan, Ais Afiko sama Bang Emir lagi jalan-jalan nih ke Magelang. Kita wisata dulu ya ke Magelang, ke tempat paman kita. Ais dan Emir belum pernah main-main ke Jawa atau daerah Jawa Tengah yang udaranya sejuk banget. Nah, kita berangkat nih pagi-pagi. Setelah sampai, kita mau keliling-keliling di Magelang. Tujuannya mau ke ke Telomoyo. Itu daerah gunung ya, Gunung Telomoyo seperti itu. Jadi Gunung Telomoyo ini lebih enak diakses pakai motor. Kalau pakai mobil itu ada sih sewa mobil di sana dengan jeep. Biayanya cukup lumayan, sekitar 400 ribuan untuk PP sampai ke puncak Telomoyonya. Tapi sensasi yang mau kita coba nih pakai motor nih guys. Teman-teman, kalau naik motor tetap harus hati-hati walaupun ini di pedesaan yang udaranya sejuk, tenang, warganya semua ramah-ramah, pokoknya suasananya beda banget sama kota. Tetapi apapun tempatnya kita yang harus beradaptasi, kita harus yang menyesuaikan. Yuk, kita udah mulai jalannya, kita lihat kiri kanan kita semuanya masih banyak sawah. Dan Ais tuh lihat, Ais seneng banget. Ais merasakan sejuknya udara di Kota Magelang. Walaupun namanya kota, Magelang ini masih udaranya masih sangat sejuk, minim polusi karena masih banyak sangat sawah, perkebunan, bahkan memang di tempatnya ini di dekat kaki bukit Gunung Merapi, dikelilingi juga sama kaki bukit Gunung Sindoro Sumbing. Yuk langsung aja kita jalan, tapi motor kita harus diisi bensin dulu nih kawan-kawan, karena kita akan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kalau tidak salah melihat peta itu sekitar 30-an 20 kiloan lebih lah ya. Jadi kita berangkat pagi-pagi nih. Kita berangkat jam 6 pagi, mataharinya juga udah sejuk banget, udah keluar dan sejuk. Langsung aja kita isi bensin, penuhin bensin motor kita dan langsung check it out, lanjut perjalanan. Jalanannya juga halus banget guys, halus banget, dengan jalanan beton dibuatnya, bukan jalanan aspal. Jalanan beton yang rata, dan lihat deh sekeliling kita tuh masih bener-bener pemandangannya asri banget. Ya, masih kebun, masih sawah. Jadi kita menghirup udara tuh bener-bener segar banget gitu. Nah, buat kawan-kawan yang mau coba ke Kota Magelang atau kota-kota lainnya yang masih banyak eh, kebun-kebun, sawah-sawah, bahkan udaranya masih sejuk, itu buat jadi tujuan refreshing atau tujuan berwisata atau berlibur itu sangat recommended. Jadi kita lebih bisa menikmati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau teman-teman lihat di sana, warganya benar-benar ramah loh guys. Walaupun ya, maaf, kalau kita naik motornya nggak pakai helm gitu, dan warga sana juga banyak yang nggak pakai helm, tetapi mereka cenderung tidak kebut-kebutan gitu. Artinya tetap sopan dalam menggunakan jalan raya, lajur jalan. Walaupun di tempat-tempat tertentu kita harus tetap berlalu lintas, tapi ini adalah jalan desa yang eh, udah masuk ke wilayah kota, jalan desa yang masuk wilayah kota. Walaupun tidak terlalu padat, tapi orang-orangnya tidak kebut-kebutan atau tidak menggunakan motor atau kendaraannya melebihi kecepatan yang santun gitu ya. Paling sekitar 20 sampai 40 kilometer per jam. Nah, guys, di Magelang ini juga dekat sama pesantren Gontor, Gontor 3. Kalau teman-teman pernah tahu, pesantren Gontor itu pesantren yang sudah banyak mencetak penerus-penerus bangsa, generasi-generasi bangsa yang sukses untuk membawa nama besar bangsa Indonesia di kancah dunia. Mereka lulusan pesantren yang bisa
memberikan kontribusi besar terhadap bangsa. Gontor ini salah satu pencetak penerus bangsa yang sangat-sangat sukses. Dan di Magelang ini lokasi kita tuh dekat sama Gontor 3 gitu. Nah, kalau teman-teman mau main, silahkan kita langsung lihat Gontor 3 untuk kalian belajar menyukai suasana di sana, beradaptasi. Jadi kalau kalian punya cita-cita, bisa ditulis tuh di tembok. Cita-cita aku mau sekolah di Gontor. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan kita untuk bisa masuk ke Gontor, diterima di sana dan berkarya sehingga bisa menjadi penerus bangsa yang membawa bangsa Indonesia lebih dikenal oleh dunia sebagai bangsa yang santun, yang beradab, berakhlak, beriman, berislam dengan baik, dan menjadi pemimpin dunia. Wah, leader dunia, kan itu keren banget ya. Nah, itu cita-cita bagi kita nih buat adik-adik yang masih tahap sekolah, apakah itu PAUD, TK, SD, seperti Ais dan Emir. Cita-cita itu sudah bisa dituliskan, digambarkan, atau diingat-ingat terus supaya langkah-langkahnya semakin tepat. Perjalanan kita udah makin jauh nih guys. Perjalanan kita masih di jalan yang halus dan ini kita sudah mulai memasuki tanjakan. Jadi jalannya, nah teman-teman udah lihat tuh di depan kita itu adalah Gunung Merapi. Pernah denger ya Gunung Merapi? Mungkin ayah bunda pernah cerita juga di Gunung Merapi ada nenek lampir ya. Itu cerita konon cerita ya, atau cerita dongeng untuk bisa kita mengenal adat budaya dari sebuah masyarakat. Kita minggir dulu nih. Ternyata kita harus isi isi kapasitas angin, atau ban kita mau diisi angin dulu supaya lebih padat anginnya. Lagi-lagi karena persiapan ini jalan jauh. Nah, ada Emir nih udah ngeklop banget sama suasana Jawa sehingga pakainya blangkon gitu ya. Karena kemarin kita sempat jalan-jalan juga ke Keraton Yogyakarta dan di sana ada Emir ngelihat orang-orang pakai blangkon, pakai tradisi Jawa, ya, tertarik dan akhirnya mau beli gitu. Guys, jangan lupa pakai kacamata karena Umi selalu pakai kacamata karena supaya nggak kelilipan. Bukan juga sih, karena pengen kelihatan nggak silau matanya gitu. Oke, kalian juga boleh persiapkan kacamata ya. Kalau naik motor jarak jauh lebih baik menggunakan kacamata agar tidak terkena debu. Perjalanan ini lengang banget ya. Walaupun ini memang kita liburannya di hari-hari biasa, bukan weekend ya. Kita ngambil weekday supaya liburan kita makin bisa dinikmati tanpa hiruk pikuk yang terlalu padat gitu. Ya walaupun memang di desa ini di Magelang tidak sepadat kota-kota besar seperti kota Jakarta, kota Tangerang, kota Bekasi, Depok dan seterusnya. Buat kalian yang ada di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan, di Sulawesi, di NTT, Nusa Tenggara, ataupun di Papua, pasti nggak asing dong sama namanya daerah-daerah yang sejuk kayak Magelang gini ya. Tapi nggak ada salahnya loh kalau kalian main ke Pulau Jawa, kalian juga bisa mampir ke kota Magelang. Kalian akan disuguhi sama suasana yang sejuk, tenang, ramah, sopan santun. Wah pokoknya apalagi makanannya enak-enak banget di Magelang. Oke, kita masih isi angin nih. Kita tunggu dulu ya anginnya sampai penuh karena kan ada 3 motor yang kita sewa. Kita sewa motor nih teman-teman. Jadi bukan motor milik pribadi sih. Karena kita datang dari Tangerang ke Magelang, kita bawa kendaraan dan kita mau jalan-jalan di kota Magelangnya pakai motor, dan di sana disewakan motor. Kalau kalian punya rekan atau saudara atau teman bisa sewa motor. Hariannya mungkin nggak terlalu mahal ya, bisa 50.000 sehari. Bensin dan seterusnya kita yang tanggung. Kita bisa naiki kendaraan itu kemana aja kita mau. Itu surat-suratnya juga lengkap kok. Kalian harus persiapkan dengan baik kemana tujuan kalian ketika kalian sudah tiba di Magelang.
Oke, 3 motor ini kita sewa langsung kurang lebih berarti 150.000 dan kita harus isi bensin, cek anginnya, kemudian bawa surat-suratnya supaya kita siap untuk lanjut perjalanan. Teman-teman, di Magelang juga banyak banget, makanan khas seperti lumpia, bakpia, mbak pia, nenek pia, dan seterusnya. Oke. Nah, Kakak kita udah siap, kita udah isi anginnya, kita mau lanjut perjalanan lagi. Jadi teman-teman, harus dengan prepare yang baik. Terutama jangan lupa, kalau mau, membawa minum, bawa minum cukup ya, 1,5 liter itu adalah ya minum yang cukup. Halo, ini tante kita, Tante Iva. Tante kita udah, siap juga dengan kacamatanya. Kita mau menuju jarak yang cukup jauh, namun tetap sejuk, tetap enak banget kita nikmatinnya. Oke ya guys, teman-teman, kalau teman-teman lakukan perjalanan jauh, biasakan harus membawa obat-obatan pribadi atau perlengkapan yang lengkap ya. Semisal membawa makanan yang cukup, minuman yang cukup. Walaupun di sana juga kita bisa beli, tetapi alangkah baiknya kalau kita persiapkan itu jauh-jauh sebelum kita lakukan perjalanan sehingga kita nggak terhambat. Yuk, let's go, langsung kita jalan lagi. Perjalanan yang nyaman, yang jalannya pun halus, tidak ada lubang, dijaga dengan baik oleh masyarakat. Dan catatannya buat kita semua nih, warga negara Indonesia, masyarakat Nusantara, jangan lupa jaga kebersihan. Tadi sepanjang perjalanan, Ais dan Emir melihat jalanan ini bersih banget, nggak ada sampah apapun yang berada di jalanan, berserakan atau orang buang sampah sembarangan. Kenapa seperti itu? Ais dan Emir sih merasa karena warganya benar-benar menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mau merawatnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita sama juga merawat lingkungan kita untuk tetap baik, tetap bisa diwariskan untuk anak cucu kita. Kawan-kawan juga kalau melihat orang buang sampah sembarangan, sebaiknya kita menegurnya karena supaya lingkungan ini tetap bersih. Kasihan loh bapak-bapak petugas atau mas-mas atau abang-abang petugas kebersihan kalau mereka harus membersihkan jalanan karena kita buang sampah sembarangan, atau harus membersihkan sungai yang tadinya bersih jadi rusak, jadi kotor karena kita sendiri buang sampahnya di sungai. Dan kasihan loh, mereka harus bersusah payah membersihkan sungai kembali. Padahal kalau kita buang sampah sembarangan itu efeknya untuk kita juga. Semisal sampahnya jadi bikin jalanan kotor, kan kita sendiri yang merasa jalanan itu kok kotor sekali, padahal kita juga yang buang sampah. Terus kalau buang ke sungai, kita juga yang merasakan kok sungainya jadi kotor, ikan-ikan jadi susah ditemui. Terus juga ketika ada hujan besar jadi mampet, banjir, kita juga yang kena. Mungkin saat itu tidak terasa oleh kita, tetapi lambat laun juga akan terasa sama kita. Misal, kita tinggal di bukit yang tinggi. Ketika kita buang sampah ke sungai, sungainya menjadi mampet di di hilirnya. Nah, di hilir itulah yang terkena akibat banjir sehingga orang-orang hilir itu akan berpindah ke bukit. Nah, kebiasaan itu akan diwariskan tuh, buang sampah sembarangan. Nah, ketika bukitnya sudah semakin penuh, udaranya sudah semakin banyak polusinya, padat, dan kalian sendiri akan merasakan yang tadi tinggal di bukit dengan nyaman, kalian sendiri akan merasakan bahwa bukitnya sendiri akan menjadi tempat yang tidak nyaman lagi seperti dahulu gitu. Kenapa? Itu ulah kita. Dan akhirnya sudah tidak bisa dikonsumsi karena apa? Banyak sampah-sampah yang nyangkut di mana-mana sehingga mencemari air kita. So, jaga lingkungan kita, jaga kebersihan. Kebersihan kalau kata orang yang ahli hikmah, kebersihan itu sebagian dari iman, cerminan iman kita loh.
kawan-kawan, cerminan bahwa kita menghargai, mencintai dan ingin merawat segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guys, banyak banget loh ya di sini eh masyarakat yang juga jadi petani kebun stroberi, petani kebun apel gitu ya. Karena memang udaranya sejuk dan ini kita sudah memasuki tanjakan di kaki gunung Telomoyo gitu. Ya 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 ya. Kaki gunung Telomoyo. Ya ya. Nah, kita udah memasuki tanjakan jadi kecepatan kita berkurang karena memang harus menanjak dengan bobot beban yang cukup besar. Ais Emir katakan berat badannya di total 25 kilo. Umi dan Abi di total berat badannya 120 kilo. Nah, itu udah 150 kilo di bawah sama motor. Pasti motornya keberatan. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan dengan motor, berat badannya jangan berat-berat ya. Nah, Gunung Merapinya udah deket banget sama kita tuh, kelihatan puncak Gunung Merapi. Kalau teman-teman pernah tahu, Gunung Merapi ini punya sejarah yang luar biasa dikenal oleh seluruh dunia. Jadi Gunung Merapi pernah meletus di tahun 1800-an dan letusannya itu sampai ke benua Eropa. Kabut letusannya itu loh, erupsinya. Jadi terbawa sampai Eropa. Jadi Asia dan Eropa itu karena letusan Gunung Merapi yang begitu dahsyat itu sampai menutupi langit Eropa dan Asia, hampir menyeluruh sehingga langit terasa gelap. Dan itu hampir dalam sejarah dinyatakan seperti zaman kelamnya bumi karena langit itu menjadi gelap walaupun itu siang hari karena sinar matahari tidak bisa menembus kabut dari erupsi Gunung Merapi dan itu dikenal oleh seluruh dunia bahwa gunung yang pernah meletus dan mengakibatkan langit menjadi gelap itu adalah Gunung Merapi dan itu ada di depan kita. Mudah-mudahan Gunung Merapi Allah jaga jangan sampai meletus kembali seperti itu. Karena kebayang ya kalau erupsinya sampai menutupi langit itu berapa lama kejadiannya. Nggak mungkin sehari, nggak mungkin 2 hari, nggak mungkin juga sebulan. Bisa jadi setahun, 2 tahun dan seterusnya. Wallahu alam, hanya teman-teman bisa baca sejarahnya ya. Nanti minta ayah dan bunda ceritakan sejarah tentang letusan gunung berapi di tahun 1800 yang dimana gelap sekali membuat langit Asia dan Eropa tertutup. Nah, kita udah nyampe di puncak, kita udah nyampe di tanjakan yang tinggi banget dan kita lihat tuh tanjakan-tanjakannya sudah semakin tinggi sekali. Wah, jalanannya juga tetap halus walaupun kita sudah masuk ke tanjakan. Nah, kenapa sih jalanan ini bisa halus, bisa bagus gitu ya walaupun naiknya ke tanjakan. Jadi teman-teman tuh bisa tanya ke pemerintah setempat kenapa jalanan ini tetap halus hingga ke puncak. Nah, biasanya itu ada komoditas atau hasil pertanian atau hasil pangan atau hasil perkebunan yang bisa disuplai dari puncak gunung gitu, atau dari bukit-bukitnya gitu, sehingga harus dibawa didistribusikan ke lereng gunung, ke bawah, ke desa-desa, ke wilayah-wilayah daerah-daerah lainnya. Sehingga pemerintah setempat memerlukan akses jalan yang baik karena karena truk-truk atau mobil-mobil engkel, mobil-mobil pengangkut barang itu harus bisa mengakses sampai ke titik perkebunan penghasil komoditas tersebut. Nah, itulah banyak alasan kenapa di lereng-lereng gunung atau di pegunungan terdapat jalanan-jalanan yang bagus, mulus dan mudah diakses. Nah, kalau kita tadi perhatikan banyak banget mobil-mobil pick up ya, pick up atau mobil bak ukuran kecil yang naik ke atas
Nah, itu mereka untuk menjemput hasil dari perkebunan atau pertanian dari masyarakat untuk didistribusikan ke kota-kota. Di depan kita udah banyak banget pohon-pohon tinggi. Ini seperti pohon-pohon yang menghiasi gunung-gunung yang kita lihat. Gunung itu dihiasi dengan pohon-pohon yang tingginya bermacam-macam, sehingga kita kalau lihat nih gunung itu seperti terbentuk menjadi kerucut. Nah, itu karena didominasi juga sama pohon-pohon yang tingginya bervariasi. Nah, di depan kita banyak banget perkebunan, perkebunan teh, perkebunan sawah, sawah padi ya. Banyak banget eh, masyarakat sini yang bermata pencaharian berkebun, bertani, dan itu membuat gunung kita semakin indah. Karena apa? Mereka memanfaatkan lahannya sebagai lahan yang produktif gitu. Ya tidak semuanya semua gunung bisa digunakan sebagai lahan produktif, tetapi cara membuka lahan pegunungan atau lahan hutan tidak juga harus kita bakar. Hai Fatan, nah kita balap dulu nih Fatan. Teman-teman udah tahu kan Fatan, kalau teman-teman lihat video Ais dan Emir eh, yang lalu, banyak Ais dan Emir banyak bermain bareng sama Fatan. Fatan ini adalah sepupu Ais dan Emir yang sangat menyukai, yang seumuran sehingga sangat menyukai bermain bersama. Dan memang kalau kalian mau jalan-jalan atau pergi jarak jauh, lebih seru kalau kita bareng-bareng loh kawan-kawan. Kita bisa menikmati dan mempelajarinya sama-sama. Kita bisa bermain bersama, kita bisa belajar bersama, jadi itu lebih indah. Oke, Gunung Merapinya udah makin dekat dan terlihat ya. Bukit-bukitnya sudah terlihat, dan memang status Gunung Merapi pada saat kita main ini sedang dalam status siaga 3, 1 2 3, ya seperti itu ya. Artinya sedang mengeluarkan erupsi, tapi erupsi kecil. Nah, jadi kalau kalian lihat tuh ujungnya dari Gunung Merapi mengeluarkan asap, mengeluarkan awan panas, tapi itu dalam kapasitas yang kecil. Jadi tidak begitu mendapatkan perhatian khusus. Jadi masyarakat tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya, kita berharap, mohon kepada Allah supaya Gunung Merapi tetap dijaga oleh Allah, tidak meletus. Amin. Tidak menimbulkan bencana. Amin. Buat masyarakat di Magelang maupun masyarakat yang lebih luas seperti masyarakat dunia. Nah, karena kita tahu gunung yang memiliki erupsi atau lava itu kalau sudah meletus, Masya Allah, itu bisa sangat mengkhawatirkan. Jadi ingat, sepertinya dulu yang diceritain sejarah itu Gunung Merapi atau Gunung Krakatau ya? Nanti teman-teman bisa kasih komentar deh. Sepertinya Abi juga agak sedikit lupa nih. Jangan-jangan yang tadi diceritain adalah Gunung Krakatau, bukan Merapi. Ya, nanti kasih tahu ya kalau kalian ingat dan sudah baca lagi. Nanti Abi Ais juga baca lagi deh sejarahnya. Apakah itu Gunung Merapi atau Gunung Krakatau? Kawan-kawan, ketika kawan-kawan naik di pegunungan, pasti kawan-kawan akan merasakan adanya perbedaan tekanan udara maupun perbedaan di tekanan suhu. Nah, kita sedang bingung nih kawan-kawan nih, kita mau ambil jarak, ada cabang ke kanan atau ke kiri. Kalau kita ngambil cabang ke kanan, kita bisa langsung ke gardu pandang Gunung Merapi. Tapi kalau kita ngambil jalur ke kiri, kita bisa ke Telomoyo. Memang tujuan kita mau ke Telomoyo, tapi wisatanya sangat banyak, jadi kita agak bingung nih mau kemana dulu ya. Yuk kita let's go, jalan lagi. Sepertinya kita akan ke gardu pandang dulu. Kita akan memandangi Gunung Merapi dengan dekat pakai teropong yang disiapkan di gardu pandang. Nah, kenapa namanya gardu pandang? Karena memang khusus dibuat teropongnya untuk memandangi puncak Gunung Merapi gitu. Nah, kawan-kawan, kalau nanti
pas mencapai puncak gunung itu mengalami perbedaan tekanan udara, yang dirasakan itu pertama kali adalah kuping kita akan terasa pengang atau tertutup atau eh, seperti sulit mendengar suara kalau tidak diperbesar. Nah, itu adalah efek dari tekanan udara yang semakin eh, tinggi dan kapasitas udara yang semakin rendah. Jadi kadar oksigennya semakin kita tinggi itu kadar oksigennya semakin rendah, tapi semakin murni. Walaupun rendah, ketika kita hirup itu murni. Jadi lebih segar, lebih sehat. Tetapi itu efeknya seperti itu tadi, bisa membuat kuping kita terasa pengang atau bahasa lainnya budek gitu, nggak kedenger gitu. Nah, solusinya gimana kalau kali kita mengalami hal seperti itu? Kita tinggal seperti layaknya orang yang menguap atau sendawa, gitu. Nah, itu bisa akan membuka gendang telinga kita lagi menjadi lebih leluasa atau normal. Nah, juga ketika kalian ke puncak gunung jangan lupa kalian harus eh, bawa sedikit pakaian yang cukup tebal, yang lapis-lapis ya gitu ya. Kenapa? Karena di puncak gunung ya suhunya lebih rendah, jadi suasananya akan lebih dingin. Kita mudah merasakan udara dingin ke kulit kita. So, solusi yang terbaik kita pakai pakaian yang menggunakan pakaian yang menutupi kulit kita seperti pakaian dengan pakaian yang tangan panjang, lengan panjang atau juga dengan celana yang panjang. Sekaligus itu untuk menutupi aurat kita. Apalagi kalau perempuan diwajibkan ya menutupi aurat dan itu sangat melindungi kita loh. Nah, kalau ayah dan bunda ayah bisa disesuaikan, mungkin sudah terbiasa dengan cuaca dingin, suhu rendah, jadi bisa disesuaikan. Tapi untuk Ais dan Emir di prepare untuk menggunakan baju yang lebih tahan dingin, atau kita persiapkan jaket. Jadi kalau pas kita berangkat itu udaranya masih udara yang sejuk saja. Jadi nikmatnya pakai pakaian yang sedikit terbuka, lengannya terbuka. Tetapi kalau sudah sampai puncak kayak gini, kita harus pakai lapis jaket supaya badan kita nggak kedinginan. Ya. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Terus kita naik terus dan ini udah menaik terus, menanjak terus. eh, Mendekati titik gardu pandang, dan karena jalannya berliku-liku kita harus tetap hati-hati ya guys. Kawan-kawan, udah jalannya menanjak, namanya gunung ya, jalannya menanjak dan berlika-liku, itu kita harus tetap fokus, berhati-hati. Walaupun kita menikmati suasananya, kita terkagum dengan ciptaan Allah yang begitu indah, tetapi kita tetap harus fokus ketika kita berjalan. Pandangan kita harus tetap melihat jalanan dengan baik supaya kita terhindar dari kecelakaan. Karena jalanannya menikung kalian. Nah, kita udah sampai nih guys di puncak-puncaknya Gunung Telomoyo. Sedikit lagi kita sudah sampai puncak dan Ade Emir pakai belangkon. Kalau kakak Ais eh, lagi dibonceng sama Fatan karena kakak Is main ngobrol sama Fatan tuh, ada Emir di tengah supaya nggak terlalu kelilipan dan belangkonnya merosot karena kegencet gitu ya kawan-kawan. Kawan-kawan suka nggak belangkon? Kalau suka ayo pakai belangkon, seru tahu kalau pakai belangkon, dan kita juga bisa pakai topi. Nah, pakai belangkon kita itu Emir seneng pakai belangkon. Kalau pakai belangkon kita sama juga menjaga budaya yang kita cintai. Jangan lupa guys, kalau kalian pengen beli belangkon, beli saja sesuai kocek yang kita punya, karena memang harganya nggak terlalu mahal sih, itu cukup terjangkau. Nah, inilah gunung-gunung yang mengelilingi kota Magelang: Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Sindoro Sumbing gitu. Oke.
Umi sedang mengatur karena kameranya kok jadi berputar ya gitu. Jadi dicopot dulu kacamatanya, diturunin, diputar dulu kameranya, eh, suaranya agar bisa terdengar kembali. Tapi ya ini kita awalnya memang video ini direkam live dengan suara live, tetapi ternyata kita mengalami trouble nih kawan-kawan. Suara yang kita keluarkan tidak terekam sama alatnya. Alatnya ada trouble di koneksi kabel suaranya. Jadi kita baru tahu ternyata itu bermasalah ketika kita sudah selesai merekam videonya. So kita dubbing aja ya. Ini adalah suara dubbing sambil menjelaskan kondisi waktu kita jalan-jalan ke Talomoyo. Umi itu kacamatanya melorot nih, naikin dulu kacamatanya, itu nyangkut di hidung. Uminya bingung. Oke, ini udah mencapai puncak dan indah sekali. Lihat di kawan-kawan, tebingnya itu dibuat perkebunan yang terasering yaitu berundak-undak atau seperti anak tangga. Jadi memang dibuat seperti itu ketika turun hujan. Jadi hujannya tidak langsung menutupi lahan satu petak, tetapi dia akan turun dengan perlahan menutupi bagian-bagian tertentu. Nah, itu Gunung Merapi diikuti dengan Gunung Merbabu ya. Buat kalian pendaki gunung, kawan-kawan yang ayah bundanya suka mendaki gunung, ini cocok nih kalau mendaki Gunung Merapi langsung mendaki Gunung Merbabu. Wah, nanti kapan-kapan kita coba yuk guys. Nah, kita mau ambil mengabadikan beberapa video dulu ya, beberapa foto dulu ya di puncak view-nya Gunung Merapi. Nah, di sini kita bisa lihat langsung Gunung Merapi dengan dekat. Masya Allah, indah banget. Jadi Gunung Merapi yang suka kita lihat di TV, kita saat ini bisa langsung lihat aksesnya ke Gunung Merapi. Guys, terima kasih buat sudah menyaksikan video jalan-jalan Ais. Ini belum nyampe ke puncak Talomoyo loh. Nanti teman-teman bisa ikut ya dari video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.